Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini dijadwalkan menghadiri kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mendarat di Pangkalan Udara TNI AU Adi Sucipto sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Menurut rencana, Prabowo akan disambut Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo di Lanut Adi Sucipto. Setelah dari Lanut Adi Sucipto, rombongan Presiden Prabowo akan berangkat ke Akademi Militer Magelang untuk menghadiri parade senja. Dan Jumat besok, Presiden Prabowo dijadwalkan menutup kegiatan retret kepala daerah. Ya, kita langsung menuju Bandara Adi Sucipto, pemirsa, di Yogyakarta untuk melihat kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Sudah ada reporter TV One Andri Prasetyo. Selamat sore Andri, bisa Anda gambarkan di sana bagaimana saat ini situasi di sana? Ya, selamat sore Prita dan juga pemirsa. Memang benar sekali Presiden Prabowo Subianto sekitar 15 menit yang lalu ini baru saja keluar dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sucipto Yogyakarta di tempat saya mengabarkan saat ini. Tadi rombongan Presiden Prabowo Subianto menaiki mobil maung berwarna putih dan dari Pangkalan TNI AU Adi Sucipto ini rombongan Presiden Prabowo menuju ke Akademi Militer Magelang menggunakan jalur darat, begitu dengan jarak tempuh sekitar kurang lebih 1 jam dari Pangkalan TNI Adi Sucipto hingga sampai di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Tadi rombongan Presiden Prabowo tiba sekitar pukul 14.31 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian keluar dari sini sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi dengan pengawalan ketat, Presiden Prabowo menaiki mobil maung berwarna putih dan langsung melintas di tempat saya mengabarkan saat ini. Kemudian di belakangnya ini rombongan iring-iringan berplat ataupun bernomor polisi dari angkatan, begitu yang juga iring-iringan dari tempat ini. Dan direncanakan Presiden Prabowo Subianto ini hari ini menuju ke Akmil untuk melakukan ataupun melihat parade senja di Akademi Militer sebelum besok pada hari Jumat ini akan melakukan penutupan retret kepala daerah, dan direncanakan juga akan dihadiri oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Joko Widodo. Nantinya pada sore hari SBY, kemudian Joko Widodo dan juga Prabowo ini akan menghadiri parade senja di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Demikian informasi terbaru dari Yogyakarta. Kita kembali ke Jakarta, Afrika. Baik, terima kasih Andri Prasetyo menggambarkan langsung dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ratusan wakil kepala daerah Kamis pagi mulai masuk ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Mereka bergabung bersama para kepala daerah untuk mengikuti retret. Ratusan wakil kepala daerah tiba di Komplek Rindam 4 Diponegoro, Magelang, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Usai melakukan registrasi, mereka kemudian menuju ke lokasi retret Akmil Magelang dengan menggunakan bus. Para wakil kepala daerah yang sudah memakai seragam Komcat ini tiba di gerbang Sapta Marga Akmil sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Mereka berbaris berdasarkan kompi masing-masing dan kemudian berjalan kaki memasuki lokasi retret. Sebelum memasuki Akmil, para kepala daerah menyatakan siap mengikuti kegiatan retret. Hari ini kami siap, tadi malam tidur, makan enak, dan yang paling penting mengikuti materi buat masyarakat. Hari ini bukan materi yang kita bawa, tapi kita mendengar arahannya apa. Kita belum tahu apakah nanti kita harus bikin makalah. Disinilah artinya menjadi apa ya. Memang sistem pembelajaran beda-beda. Lemhanas mungkin beda, kemudian ilmu pemerintahan beda. Di sini juga banyak teman-teman yang dari sipil yang tidak tahu ilmu pemerintahan. Saya pernah mengalami ini 10 tahun yang lalu jadi wakil bupati di Tangerang. Saya belum paham tentang ilmu pemerintahan, makanya ikutlah
diklat. Nah ini sebetulnya diklatnya gitu. Ratusan wakil kepala daerah ini akan bergabung bersama ratusan kepala daerahnya yang sudah sepekan mengikuti rangkaian kegiatan retret. Sore ini mereka juga akan mengikuti parade senja yang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara esok hari, kepala daerah dan wakilnya akan mengikuti penutupan retret. Dari Magelang, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Kabar Merah Putih kembali untuk Anda. Dan apa saja agenda retret kepala daerah hari ini? Kita bergabung dengan reporter TV One Yohanes Leonardo. Selamat sore Ardo, silakan dengan laporan Anda. Ya, Prita Zega dan juga pemirsa selamat sore. Memang untuk rangkaian agenda masih seperti 7 hari terakhir ini memang ada rangkaian pematerian yang cukup padat begitu ya, porsinya kepada total 493 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah yang juga tiba pada pagi hari tadi. Dan memang untuk materinya apa saja, yang jelas adalah mengenai sinergitas dan juga komunikasi maksud kami antara para kepala daerah dengan program-program di pemerintah pusat. Dan diantaranya pada hari ini ada beberapa materi yang masuk, diantaranya tadi sejak pagi hari tadi diawali dengan paparan dari Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, kemudian juga datang ada Menteri ATR BPN Nusron Wahid, kemudian disusul ada Kepala Badan Gizi Nasional, ada Prof. Dadan, tadi kemudian ada juga Kepala Kantor Komunikasi Presiden, ada Hasan Hasbi, kemudian juga dilanjutkan oleh menteri-menteri lain seperti ada Menteri Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, disusul juga ada Menteri Pekerjaan Umum, kemudian diisi juga oleh Menteri Ekonomi Kreatif dan juga Menteri SDM. Tadi Bahlil Lahadalia juga turut memberikan pemaparan kepada para kepala daerah dan pesannya satu, yang utamanya adalah mensukseskan program Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan memperkuat kemudian sinergitasnya di tingkat daerah. Karena bahkan kemarin juga ketika Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka datang ke Magelang sini ke Lembah Tidar begitu ya Zega, memang Gibran juga memaparkan terkait kemudian poin-poin penting dalam program-program prioritas Presiden Prabowo utamanya. Ada hilirisasi, investasi, dan beberapa hal lain yang tentunya dicoba diperkuat di setiap jengkal di wilayah di Indonesia dari barat hingga ke ujung timur begitu. Dan memang dari agenda hari ini juga tadi terakhir yang kami jumpai ada Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan, ada Agus Harimurti Yudhoyono yang tadi masuk sekitar mungkin pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, dan kemudian menyampaikan beberapa materi kepada para kepala daerah yang sudah bersiap sejak pagi hari tadi. Dan yang menarik, Prita, untuk sore hari ini sekitar pukul 4 sore nanti ini akan berlangsung parade senja. Persiapan parade senja merupakan bagian dari retret kepala daerah yang juga sempat diadakan pada retret para menteri Kabinet Merah Putih yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Dan memang untuk parade senjanya nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah berada dalam perjalanan menuju ke Magelang, karena tadi tiba sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta, dan kemudian mobilisasi menuju ke Magelang. Estimasi kami adalah karena memang jarak tempuh umumnya begitu ya dari Yogyakarta menuju ke Magelang ini sekitar 1,5 sampai 2 jam. Namun mengingat dengan rombongan yang besar dan sterilisasi wilayah yang kemudian disiapkan untuk Presiden Prabowo, besar kemungkinan akan tiba lebih cepat. Dan kami juga masih memantau di sepanjang Jalan Ahmad Yani ini merupakan titik ataupun akses yang akan dilalui oleh Presiden Prabowo dan nanti akan masuk melalui pintu utama Akmil di depan Wisma Sumbing di Jalan Ahmad Yani. Masuk ke dalam dan langsung mempersiapkan kemudian apa yang perlu disampaikan maupun juga beberapa persiapan-persiapan terakhir yang berlangsung di dalam secara tertutup untuk saat ini. Karena memang kami sendiri awak media masih menantikan di gedung Puspen Akmil ini untuk kemudian nanti akan dimobilisasi bersama-sama sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat untuk kemudian meliput ataupun juga melihat seperti apa persiapan terakhir yang sudah berlangsung di dalam sejak pagi tadi. Karena memang ini merupakan salah satu rangkaian menjelang penutupan gitu ya, karena memang setelah rangkaian parade senja nanti akan kemudian ada makan malam bersama
lalu kemudian beristirahat, dan besok rencananya akan ditutup untuk rangkaian retret kepala daerah yang sudah berlangsung selama 7 hari terakhir. Tepat seperti kedatangan kami ke Magelang, Jawa Tengah sejak pada tanggal 21 Februari 2025 kemarin. Kembali ke Jakarta, Prita. Ya, Ardo. Ya, terima kasih atas informasinya. Semangat bertugas dan jaga kesehatan di sana. Pemirsa, kita ke kabar lainnya. DPR Komisi 12 melakukan sidak bersama Kementerian ESDM ke sejumlah SPBU Pertamina dan swasta. Pengecekan dilakukan dengan mengambil sampel BBM jenis Pertalite dan Pertamax untuk diperiksa lab milik MGAS guna memastikan, milik migas guna memastikan apakah adanya pengoplosan atau tidak. Dari hasil pemantauan anggota DPR RI tidak ditemukan adanya Pertalite dioplos menjadi Pertamax RON 92. Selain di SPBU Pertamina, rombongan juga akan mengambil sampel dari beberapa SPBU swasta sebagai perbandingan. Kami hanya ingin memastikan bahwa barang yang diterima masyarakat itu adalah barang yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan sudah melalui uji di Lemigas, kan? Jadi kekhawatiran masyarakat yang sekarang lagi rame bahwa Pertalite sama ini kita sudah bisa jawab karena beliau sudah sampaikan Lemigas melakukan pengecekan secara periodik terhadap kualitas barang itu. Tidak hanya tahun ini, dari berpuluh-puluh tahun, karena itu memang standar umum. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tahun 2018-2023. 2 tersangka itu adalah Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, dan Edward Korne, Vice President Trading Produk PT Pertamina Patra Niaga. Kejaksaan Agung kembali menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina, subholding dan kontraktor kontrak kerjasama periode 2018-2023. 2 tersangka ini adalah Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, serta Edward Korne selaku Vice President Trading Produk PT Pertamina Patra Niaga. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Kohar menyebutkan pihaknya menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka bekerja sama dengan ke-7 tersangka lainnya dalam pengadaan produk kilang Pertamina. Salah satunya adalah memerintahkan blending atau mengoplos produk kilang jenis RON 88 dan 92 dan dijual seharga RON 92. Akibatnya negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar 193,7 triliun rupiah. Yang pertama yaitu Maya Kusmaya ST, MSD, selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap tersangka Edward Korner ST, selaku FV Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. Kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 7 tersangka yang kemarin telah kami sampaikan di hadapan teman-teman jurnalis. Tersangka MK, saya singkat ya biar cepat ya, dan tersangka EJ atas persetujuan tersangka RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92, sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Akibat perbuatan tersangka MK dan tersangka EJ bersama-sama dengan tersangka RS, tersangka SDS, tersangka YF, tersangka AP, tersangka MKAN, tersangka Dewi, tersangka GRJ,
mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 7 triliun yang bersumber dari komponen sebagaimana yang telah disebutkan beberapa waktu yang lalu. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Hingga kini Kejaksaan Agung sudah menetapkan 9 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tahun 2018-2023. Para tersangka berasal dari jajaran direksi anak usaha Pertamina serta pihak swasta. Dari Jakarta, Kristanti Yosefa, Bima Sakti, Rian Sahrul, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto buka suara soal dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah petinggi PT Pertamina. Presiden mengatakan akan membersihkan dan membela kepentingan rakyat. Berikut kutipan pernyataan Presiden Prabowo usai peluncuran Bank Emas di Jakarta Rabu siang. Apa? Iya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menekankan pentingnya perbaikan sistem perizinan dan pengelolaan BBM guna mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Karena itulah pemerintah menerapkan perizinan impor yang lebih ketat. Berikut pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. RON 90, RON 92, memang saya kan jujur katakan dari awal, bahwa begitu saya masuk ke Kementerian SDM, saya melihat ini, maka perlu adanya perbaikan penataan. Nah, makanya sekarang di izin impor kita terhadap BBM tidak 1 tahun sekaligus. Kita bikin per 6 bulan supaya ada evaluasi per 3 bulan. Dan yang kedua, di kami sekarang dari seluruh produksi minyak yang tadinya itu diekspor, di zaman kami sekarang udah nggak kita izinin ekspor. Yang tadinya itu nggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kita minta harus diolah dalam negeri. Dengan cara bagaimana? Memblending antara kualitas minyak bagus dengan minyak yang setengah bagus. Itu di blending agar spek di refinery kita itu masuk. Ya. Anda kembali menyaksikan kabar Merah Putih. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek pembangunan jalan tol Jogja-Bawen. Gibran berharap jalan tol sepanjang 75 km itu dapat segera tersambung. Gibran meninjau proses pembangunan tol seksi 1 di Kelurahan Banyurejo Tempel, Sleman. Selama hampir 1 jam, Gibran mendengarkan penjelasan soal perkembangan pembangunan tol dari pejabat terkait. Saat ini progres pembangunan jalan tol ruas Jogja-Bawen seksi 1 sudah mencapai 75%. Tol Jogja-Bawen seksi 1 ditargetkan selesai pada 2026 mendatang. Nantinya jalan tol Jogja-Bawen akan terkoneksi dengan tol Solo-Jogja dan Bandara YIA Kulon Progo. Pemirsa, transportasi laut memegang peranan penting untuk rantai pasok pangan yang efisien, berkelanjutan, dan aman. Target Indonesia untuk mencapai swasembada pangan pada tahun 2027 harus dipastikan aspek keterjangkauan dan keamanan pangannya melalui penguatan sistem logistik nasional dengan kriteria efisien, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi modern. Perhatian Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia beserta rombongan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia kembali mengagendakan Green and Smart Port Award 2024. Acara sebagai apresiasi bagi pelabuhan yang telah menerapkan prinsip ramah lingkungan, berdigitalisasi, serta optimalisasi pelabuhan berkelanjutan guna memperkuat sistem logistik nasional dan ketahanan pangan di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi terhadap pelabuhan yang telah mengintegrasikan prinsip pelabuhan hijau dan cerdas dalam operasionalnya, yakni dengan menerapkan aspek pengendalian perubahan iklim, efisiensi energi, sistem manajemen, pemantauan, serta pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab. Dan kita telah berkomitmen mendukung International Maritime Organization tadi yang akan menurunkan 50% gas emisi rumah kaca kita. Oleh karena itu dilaksanakanlah salah satu program ini, saya kira ya, program assessment Green and Smart Port yang berfokus pada pengolahan pelabuhan yang berkelanjutan, di mana aspek lingkungannya memiliki porsi 80% lingkungan. Adapun 5 pelabuhan yang berhasil melewati asesmen Green and Smart Port tahun 2024 yaitu Pelabuhan Palembang, Pelabuhan Benoa, PT Bukit Asam, Unit Pelabuhan Tarahan, Kabil Batam, dan PT Pelindo Terminal Peti Kemas Semarang. Dari Jakarta, Ari Kurniansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha mengukuhkan pengurus Asosiasi Penyelenggara Kegiatan atau Forum Backstagers Indonesia periode 2024-2028 di Jakarta. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Fauzan meresmikan Gedung Inovasi Teaching Industri Universitas Trunojoyo Madura. Jadi betul bagaimana kolaborasi Extrahelik ini bisa membantu banyak. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha mengukuhkan pengurus Asosiasi Penyelenggara Kegiatan atau Forum Backstagers Indonesia periode 2024-2028 di Pos Blok Jakarta Pusat. Rifki menyampaikan keberadaan event ini bisa membuka peluang pertumbuhan ekonomi baik di pusat maupun di daerah. Karenanya, ekonomi kreatif harus didukung agar terus berkembang. Backstagers memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi kreatif nasional. Rifki berharap kepengurusan yang diketuai Andro Rohmana bisa tangguh menghadapi tantangan dan memperkuat posisi backstagers di industri kreatif. Rifki menambahkan kementeriannya mendukung langkah Backstagers Indonesia untuk memperkuat sumber daya manusia menyelenggarakan event berstandar global dan mendukung riset terkait perkembangan industri event. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Fauzan meresmikan Gedung Inovasi Teaching Industri Universitas Trunojoyo Madura. Di kesempatan tersebut, Fauzan menyampaikan banyak pihak yang belum paham mengenai efisiensi anggaran. Efisiensi tidak akan mempengaruhi pembayaran tukin para dosen dan beasiswa. Namun, efisiensi anggaran menyasar kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, semisal seminar, studi banding maupun forum diskusi. Ini juga amal jariah kita. Selain meresmikan Gedung Inovasi Teaching Industri, Wamen juga meninjau panen garam hasil penelitian dari Universitas Trunojoyo Madura di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, dan Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Dari Jakarta dan Bangkalan, Jawa Timur, Asben Benef, Abdurrahim, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bakal menggunakan data terpadu sosial ekonomi nasional DTSEN untuk penyaluran bansos mulai bulan April mendatang. Perkembangan penyusunan DTSEN saat ini telah memasuki tahap pengecekan lapangan atau ground check. Data tunggal penyaluran bantuan sosial atau bansos segera terwujud dalam waktu dekat. Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik resmi menandatangani nota kesepahaman untuk menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN.
Rencananya, DT-SEN itu akan mulai digunakan dalam penyaluran bansos bulan April mendatang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan perkembangan penyusunan DT-SEN saat ini telah memasuki tahap pengecekan lapangan atau ground check. Ini kan datanya dinamis, jadi setiap 3 bulan kita cek. Bisa jadi orang hanya dapat 3 bulan, di triwulan berikutnya nggak dapat. Gitu. Jadi akan kita cek terus. Gitu. Jadi ya saya mohon maklum ya kepada seluruh masyarakat yang nanti itu pada akhirnya mungkin tidak lagi mendapatkan bantuan karena dari ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah sepatutnya ini diukur sebagai keluarga yang berdaya dan mandiri. Jadi saya mohon maklum itu. Pihak BPS menyatakan akan memperbaharui data tunggal sosial ekonomi nasional secara berkala karena data tersebut akan mengalami perkembangan tiap bulannya. MOU hari ini tentunya ini untuk memperkuat kolaborasi antara BPS dengan Kementerian Sosial karena ternyata kolaborasi itu menjadi kunci untuk keberhasilan. Tentunya data-data yang dibutuhkan Kemensos akan terus kami siapkan dan kami pastikan kualitasnya sesuai dengan kebutuhan yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh Pak Mensos dan jajarannya untuk merumuskan kebijakan yang berbasis data dan bukti. Gitu. DT-SEN merupakan integrasi 3 pangkalan data utama, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial, registrasi sosial ekonomi, dan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. DT-SEN akan menjadi acuan baru bagi seluruh kementerian dan lembaga maupun Pemda untuk penyaluran bantuan sosial. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan efisiensi anggaran tidak berdampak pada pengurangan Kartu Indonesia Pintar dan beasiswa untuk mahasiswa. Hal itu dikatakan Brian dalam rapat dengan Komisi 10 DPR RI. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Komisi 10 DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dengan agenda perkenalan Menteri baru Brian Yuliarto dan pemaparan sejumlah program kerja. Dalam rapat tersebut, salah satu hal yang ditanyakan adalah masalah efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap beasiswa mahasiswa. Menjawab pertanyaan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan Kartu Indonesia Pintar atau KIP serta beasiswa lainnya untuk mahasiswa tidak akan terdampak efisiensi. Brian juga menyebut bahwa uang kuliah tunggal atau UKT juga tidak akan naik akibat efisiensi. KIP, beasiswa itu tidak ada yang berkurang sedikit pun, begitu ya. Itu tadi kita sama-sama sepakati dan memang sudah dibuat menjadi seperti itu. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa berbagai kegiatan operasional kampus-kampus itu tidak sampai berkurang, sehingga UKT tidak perlu dinaikkan, begitu. UKT tidak akan naik. Mengenai efisiensi, Brian Yuliarto memperkirakan akan berdampak kepada perjalanan dinas, juga seminar-seminar yang kerap dilakukan di hotel. Dari Jakarta, Iman Fajar, Azari Narotama, TV One mengabarkan. Terima kasih masih bersama kami di Kabar Merah Putih. Pemirsa, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad bertemu dengan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup, Mahathir mengatakan tidak ada pembicaraan politik. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad bertemu dengan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Joko Widodo menjemput Mahathir di Bandara Adi Sumarmo lalu menuju ke kediaman. Mahathir didampingi putrinya, Marina Mahathir, dan rombongan. Pertemuan berlangsung penuh keakraban. Mahathir Mohamad menyampaikan kagum dengan pembangunan di Indonesia.
karena Indonesia mampu mencukupi kebutuhan pangan 300 juta penduduknya, dan itu sebuah pencapaian yang membanggakan. Sementara mengenai kerjasama antara Indonesia dan Malaysia, Mahathir menilai perlu ditingkatkan lagi, terutama di bidang ekonomi. Betul kita berjumpa dan kita bincang sedikit berkenaan dengan pembangunan di Malaysia dan di Indonesia, dan saya menyatakan saya kagum kerana walaupun jumlah penduduk di Indonesia itu begitu ramai, hampir 300 juta, tetapi soal makanan masih cukup. Ini satu kejayaan yang boleh dibanggakan. Mahathir menambahkan, dalam pertemuan dengan Joko Widodo tidak ada pembahasan mengenai politik. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik, Deddy Corbuzier mengunjungi PT Dirgantara Indonesia, PTDI. Deddy Corbuzier meninjau pesawat karya anak bangsa atau pesawat dalam negeri. Sebagai staf khusus Menteri Pertahanan, Deddy Corbuzier Rabu pagi mengunjungi PTDI didampingi Kepala Biro Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rega Ferdinand Wenas Inkiriwa, dan jajaran PTDI. Dalam negeri dan luar negeri, Pak. Mereka melihat beberapa pesawat yang ada di dalam salah satu hanggar, diantaranya pesawat JN235. Deddy Corbuzier masuk ke dalam kabin pesawat dan menyimak penjelasan dari jajaran PTDI tentang spesifikasi pesawat tersebut. Di hanggar selanjutnya, Deddy melihat pesawat penumpang N2919 dan mencoba simulasi menerbangkan pesawat. Jadi ada beberapa ide tadi yang kita bicarakan, jadi salah satunya juga nanti kita akan mengajak teman-teman dari milenial, dari Gen Z, atau mungkin public figure untuk mengadakan tur ke sini untuk melihat apa sih yang kita punya. Dan mereka bisa berkreativitas dengan kemampuan mereka sendiri, tapi harus dibuka kesempatan itu. Dan itu mungkin yang nanti akan kita kerjakan bareng, karena memang penetrasi tersulitnya memang di milenial dan Gen Z. Tidak hanya mengunjungi PTDI, Deddy Corbuzier juga mengunjungi PT LEN dan PT Pindad yang memproduksi armada tempur persenjataan pertahanan. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Yang pukulan terbesar sebetulnya 600 jam. Ya pemirsa, inilah situasi di Akademi Militer saat ini, di sore hari ini, di mana memang ini sedang dipersiapkan kunjungan ataupun kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto akan tiba di Akademi Militer Magelang. Di mana pemirsa dalam kunjungannya, kedatangannya di Akademi Militer Magelang, Presiden Prabowo Subianto akan memimpin parade senja di Akademi Militer Magelang sore nanti. Tadi disampaikan oleh rekan kami di lapangan bahwa segala persiapan sudah dilakukan, baik dari pengamanan dan juga atraksi-atraksi yang akan disajikan di dalam parade senja nantinya yang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Akmil Magelang. Kalau kita hitung ini sudah hari ke-7 begitu pemirsa, dan di hari ke-7 ini Presiden Prabowo Subianto melihat ataupun memimpin parade senja nantinya di Akmil Magelang. Di mana sebelum dirinya tiba tadi di Akademi Militer, Presiden Prabowo Subianto sekitar pukul 3 ataupun 15.00 waktu Indonesia Barat tiba di Bandara Adi Sucipto. Dan saat ini memang tengah dipersiapkan begitu kedatangannya. Ini kalau dilihat di layar kaca Anda pemirsa, ini sudah dinanti-nantikan kedatangan
Presiden Prabowo Subianto yang nantinya akan memimpin parade senja di Akmil Magelang. Di mana juga pemirsa parade senja ini nantinya akan diikuti oleh para kepala daerah dan juga wakil kepala daerah yang mana ini sudah mengikuti retret di Akmil Magelang yang sudah memasuki hari ke-7, di mana sebelum besoknya tanggal 28 Februari menjadi hari terakhir retret di Akmil Magelang begitu. Dan satu hari sebelum besoknya akan ditutup, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Akmil Magelang dan nanti sore ini akan memimpin parade senja yang juga diikuti oleh para kepala daerah dan juga wakil kepala daerah. Dan selain Presiden Prabowo Subianto, juga tadi informasi yang kami dapatkan akan diikuti oleh para Menteri Kabinet Merah Putih. Di mana memang total peserta retret yang mengikuti retret dari hari pertama sampai hari ke-7 ini totalnya sekitar 503, baik kepala daerah dan juga wakil kepala daerah di seluruh Indonesia yang sudah mengikuti retret dari tanggal 21 Februari 2025 hingga tanggal 28 Februari 2025 besoknya pemirsa. Dan satu hari sebelum besoknya akan ditutup, hari ini akan digelar parade senja yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang juga diikuti oleh 503 kepala daerah dan juga wakil kepala daerah tersebut dan juga beberapa Menteri Kabinet Merah Putih yang akan hadir dalam parade senja sore ini. Informasi yang kami dapatkan juga pemirsa, tidak hanya Presiden Prabowo Subianto saja, namun juga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Joko Widodo direncanakan akan hadir mengikuti parade senja ini. Artinya ini selain Presiden Prabowo, kemudian Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan memang pemirsa turut diundang pula Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri yang sekaligus juga Ketua Umum PDI Perjuangan. Namun hingga saat ini memang belum terkonfirmasi apakah nantinya hadir. Namun informasi yang kami dapatkan memang undangan sudah disampaikan kepada Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri yang sekaligus juga Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya pemirsa, kita lihat di layar kaca Anda ini sejumlah persiapan sudah dilakukan. Anda bisa melihat anggota Taruna ini sedang bersiap-siap begitu untuk nantinya beratraksi dalam parade senja yang akan digelar sore hari ini. Memang masih tampak sepi pemirsa, namun ini memang terlihat juga panggung warna putih yang sudah dipersiapkan dari pagi hingga sore hari ini. Dan untuk situasi di luar sendiri pemirsa, ini sejumlah media juga tengah menantikan keberadaan ataupun kunjungan kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk di lapangan parade senja sendiri ini sudah dipersiapkan secara matang, baik dari panggung, kemudian juga para anggota Taruna yang akan tampil dalam parade senja sore ini yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pastinya parade senja ini pemirsa yang ditunggu-tunggu pemirsa, karena ini merupakan momen bagi para kepala daerah juga dan wakil kepala daerah yang sudah mengikuti retret di Akmil Magelang dalam 7 hari ini hingga besoknya hari yang merupakan hari terakhir tanggal 28 Februari 2025. Dan di layar kaca Anda ini juga terlihat pihak ataupun kepolisian ini masih terus
mengawasi juga jalan yang nantinya ini dikabarkan akan dilewati oleh Presiden Prabowo Subianto, tepatnya di depan Akmil atau Akademi Militer Magelang. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Kabar Merah Putih, dan selanjutnya update soal Parade Senja yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto akan kita update di program selanjutnya bersama dengan Windy Wellingtonia dan juga Andromeda Mercury di Kabar Petang. Saya Prita Zega mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.